Oke, kembali lagi bersama saya yang tidak bosan-bosan untuk memberikan materi tentang limbah cair ya, teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Marcelnus Sufra Inoveda, NIM 2123814013. Tanpa basa-basi, kita langsung saja kepada pembahasannya. Oke, yang pertama, limbah cair, pengertian, jenis, parameter, sistem, dan teknologi pengolahannya. Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Limbah cair terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Indikasi pencemaran oleh limbah cair dapat diketahui melalui pengamatan secara visual maupun pengujian. Perubahan yang paling umum terjadi adalah perubahan pH atau derajat keasaman. Air secara normal memiliki pH dengan kisaran 6,5 sampai 7,5 pH. Apabila tidak memenuhi baku mutu, dapat mengubah kualitas air dan mengganggu keberlangsungan hidup organisme di dalamnya. Kemudian air dapat diindikasikan tercemar apabila terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Selain itu, indikasi pencemaran air dapat dilihat dari timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut dalam bentuk padatan. Vardana 1999. Oke, kita lanjut teman-teman, kita membacanya secara sama-sama saja. Oke, yang kedua, jenis-jenis limbah cair. 1. Limbah cair yang bersumber dari rumah tangga, yaitu limbah cair yang berasal dari pemukiman dan aktivitas penduduk. Pada umumnya terdiri dari bahan organik. Yang kedua, limbah cair yang bersumber dari industri, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai jenis industri. Pada umumnya mengandung zat-zat kimia yang bervariasi sesuai dengan jenis industrinya. 3. Limbah cair kota praja, yaitu limbah cair yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat ibadah, dan lain-lain. Pada umumnya jenis limbah cair ini sama dengan limbah cair yang berasal dari rumah tangga. Parameter fisika dan kimia limbah cair. Pengolahan air limbah diperlukan untuk mencegah polutan yang terkandung dalam air limbah dapat mengganggu keberlangsungan rantai makanan sehingga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam melakukan pengolahan limbah industri, terutama limbah cair, lebih baik dilakukan analisa terhadap jenis dan karakteristik limbah terlebih dahulu agar bisa dilakukan penanganan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan karakter fisiknya, limbah cair memiliki beberapa parameter atau indikator, yaitu yang pertama, padatan. Pada limbah cair terdapat padatan organik dan non-organik yang mengendap dan tersuspensi sehingga bisa mengendap dan menyebabkan pendangkalan. Yang kedua, kekeruhan. Kekeruhan menunjukkan sifat optis di dalam air karena terganggunya cahaya matahari saat masuk ke dalam air. Akibatnya adalah koloid dan suspensi. Yang ketiga, ada bau. Bau dikarenakan karena adanya mikroorganisme yang menguraikan bahan organik. Yang keempat, suhu. Limbah cair memiliki suhu yang berbeda dibandingkan dengan air biasa. Biasanya suhu lebih tinggi karena adanya proses pembusukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu limbah domestik, terdapat beberapa parameter fisika dan kimia dalam air limbah, yaitu yang pertama, pH atau tingkat keasaman, menunjukkan tingkat keasaman dari air limbah. Kadar pH yang baik adalah di mana pH masih memungkinkan keberlangsungan kehidupan biologis di dalam air berjalan dengan baik. Keasaman limbah cair dipengaruhi oleh adanya bahan buangan yang bersifat asam atau basa. Agar limbah tidak berbahaya, maka limbah diupayakan untuk memiliki pH netral.
Yang kedua, BOD, Biochemical Oxygen Demands atau BOD, merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk dapat menguraikan atau mendekomposisikan bahan organik dalam kondisi aerobik. COD, Chemical Oxygen Demands. COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian bahan organik yang terkandung dalam air. DO atau Dissolved Oxygen atau oksigen terlarut merupakan jumlah oksigen yang terkandung dalam air limbah dalam bentuk molekul oksigen dan bukan dalam bentuk molekul hidrogen oksida. Biasanya dinyatakan dalam miligram per liter atau part per million. Kemudian ada TSS, total padatan tersuspensi dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang disaring dengan kertas miliopore berpori-pori 0,45 mikromil. TDS, suatu ukuran zat terlarut yang terdapat pada sebuah larutan yang dapat berupa zat organik maupun zat anorganik. Kemudian ada minyak dan lemak, bahan yang dapat terekstrak oleh heksana meliputi hidrokarbon, asam lemak atau minyak nabati, minyak hewani. Kemudian ada amoniak, senyawa yang terbentuk dari proses oksidasi bahan organik yang mengandung nitrogen dalam air limbah dengan bantuan bakteri. Kemudian ada suhu padatan air menentukan seberapa besar kehadiran iota air dan aktivitasnya. Kemudian metode pengolahan limbah cair. Yang pertama, pengolahan secara fisik. Pengolahan limbah yang dilakukan secara fisik digunakan untuk mengolah limbah yang mengandung benda padat seperti serat, ampas, lumpur, bulu serta kotoran padat lainnya. Cara ini disebut dengan cara pengolahan limbah secara mekanis yang terdiri dari penyaringan, pengambilan buihnya, pengembangan dan sedimentasi. Yang kedua, pengolahan secara kimiawi. Pengolahan secara kimiawi banyak dilakukan dengan cara penambahan reaksi kimia tertentu yang sesuai dengan karakteristik bahan limbah, seperti netralisasi, presipitasi, dan pemisahan. Pengolahan secara kimiawi dapat berupa pengentalan, penghilangan bau, dan sterilisasi akan mematikan hama. Yang ketiga, pengolahan secara biologi. Pada umumnya, pengolahan secara biologi dipergunakan untuk mereduksi atau menurunkan kadar pencemaran organik dalam air limbah dengan menggunakan dan memanfaatkan keaktifan mikroorganisme, misalnya dengan lumpur aktif atau activates, sludge, saringan menetes atau trickling filter, kolam stabilisasi, dan sebagainya. Oke, itu saja pemaparan materi yang saya paparkan. Semoga dapat membawa manfaatnya untuk kita semua, dan saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Penanganan Limbah karena telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan materi tentang limbah cair. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.